Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, neraka merupakan tempat akhir bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan digambarkan sangat mengerikan. Neraka diharamkan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Menurut sebuah hadis, ada empat golongan manusia yang diharamkan masuk neraka. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, neraka adalah azab yang menjadi tempat penyiksaan para musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus penjara bagi para pendosa. Neraka juga disebut sebagai kehinaan terbesar dan kerugian terbesar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka engkau benar-benar telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 192. Sebagai seorang muslim, hendaknya berjuang agar dirinya termasuk ke dalam empat golongan yang diharamkan masuk neraka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian saya beritahu siapa orang yang tidak mungkin masuk neraka? Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, neraka itu diharamkan pada orang yang mempunyai empat sifat, yaitu hayyin, layyin, qabirin, dan sahlun. Orang yang mempunyai empat sifat itulah yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Lantas apa yang dimaksud dengan hayyin? Apa yang dimaksud dengan layyin? Apa yang dimaksud dengan qabirin? Dan apa yang dimaksud dengan sahlun? Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, golongan yang pertama yang diharamkan masuk neraka adalah orang yang memiliki sifat hayyin. Sifat hayyin yaitu tenang, tidak mudah panik, dan santai. Hayyin adalah orang yang jika menghadapi masalah tidak mudah emosi. Ia akan tabayun atau berusaha mencari kejelasan dari sesuatu yang tidak jelas terlebih dahulu. Ia juga tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan atau menghakimi dan tidak mudah terprovokasi, sebab ia memiliki ketenangan lahir dan batin. Kehadiran orang yang memiliki sifat hayyin ini sangat menenangkan, meneduhkan, dan tidak temperamental.
Ia mampu mengontrol pikiran, mengendalikan perasaan, hati, dan sifatnya. Yang kedua, sifat layyin, orang yang memiliki sifat layyin. Sifat layyin yaitu bersikap lemah lembut, sopan dan santun. Contoh dari kepemilikan sifat layyin yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memiliki sifat lemah lembut, bahkan kepada musuh sekalipun. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penuh dengan rasa sayang kepada umatnya. Orang yang memiliki rasa kasih sayang akan melahirkan kelemah lembutan dan akan melahirkan sikap sopan santun. Sesungguhnya api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Sesungguhnya kemarahan hanya bisa dipadamkan dengan kelembutan. Orang yang memiliki sifat layyin akan menjaga sifatnya, perkataan, dan sikapnya tidak melukai, tidak memojokkan, serta tidak mempermalukan. Yang ketiga, sifat orang yang memiliki sifat qabirin. Sifat qabirin yaitu mudah dekat dan akrab dengan orang lain, hangat, supel, dan menyenangkan. Orang yang memiliki sifat qabirin tidak memiliki sikap yang membuat orang lain tidak nyaman, terluka, atau tersakiti. Sifat qabirin ini terlahir dari perilaku tawadu atau rendah hati. Orang yang tawadu akan nyaman dengan dirinya, sehingga orang lain pun juga akan merasa nyaman bersamanya. Hal ini berbeda dengan orang yang tinggi hati, merasa lebih hebat, lebih pintar, atau lebih penting. Mereka yang merasa dirinya tinggi dan melihat orang lain lebih rendah, tidak akan nyaman dengan dirinya sendiri. Sebab mereka selalu menuntut orang lain untuk menghargai, menghormati, serta memperlakukan dirinya secara khusus. Contoh kepemilikan sifat qabirin juga berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keakraban yang dimiliki Rasulullah membuat dirinya sangat dekat dengan musuh. Yang keempat, orang yang memiliki sifat sahlun. Sifat sahlun yaitu santai, tidak bertele-tele, tidak mudah dendam kepada orang lain, mudah serta tidak ribet. Orang yang memiliki sifat sahlun ini memperlakukan segala sesuatu secara profesional, sehingga masalah yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan tidak menduduki pikirannya. Ia akan lebih fokus ke ibadahnya dan tidak memikirkan kendala yang lain. Namun bukan berarti memudahkan sesuatu masalah, dan bukan berarti menganggap remeh permasalahan yang penting. Sesuai dengan situasi dan kondisi beserta porsinya. Dan yang selalu ada dalam pikirannya adalah solusi. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah di antara golongan-golongan yang haram masuk dalam neraka, bahkan haram jasadnya tersentuh api neraka. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pedihnya siksa neraka, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi ladang amal bagi kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila